Di tengah riuh revolusi kemerdekaan Indonesia, nama-nama besar bergema: Soekarno, Hatta, dan Sudirman. Namun dalam senyap ada perempuan yang tak hanya menyusun strategi intelijen, tetapi juga menyiapkan skenario masa depan lewat kamera dan layar perak. Sophia Wede, sebuah nama yang mungkin tidak sering terdengar dalam pelajaran sejarah kita, tetapi jejaknya mengakar dalam dua medan sekaligus: perjuangan kemerdekaan dan perfilman Indonesia. Bagaimana mungkin seorang perempuan bisa menjadi sersan mayor di unit intelijen militer, lalu menjelma menjadi sutradara perempuan pertama yang karyanya diputar di Berlin? Bagaimana mungkin ia mampu berdamai dengan kehilangan suami karena perang, dan tetap berdiri untuk membesarkan anak-anak serta bangsa? Sophia Wede bukan hanya kisah tentang seorang artis. Ia adalah bukti hidup bahwa perempuan Indonesia punya cara bertempur yang berbeda, dengan senyap, dengan seni, dan dengan keberanian yang tidak selalu diteriakan tetapi dilakukan. Dalam dunia yang cepat melupakan, kisahnya perlu dibangkitkan bukan sekedar sebagai nostalgia, tetapi sebagai peringatan bahwa bangsa ini berdiri bukan hanya di atas perjuangan laki-laki, tetapi juga di atas keteguhan perempuan yang tak pernah menuntut tepuk tangan. Kini saatnya kita mendengar ulang, bukan hanya melihat tetapi memahami siapa sebenarnya Sophia Wede dan apa yang telah dilakukannya semasa hidupnya. Pada tanggal 12 Oktober 1924 di jantung kota Bandung yang sedang berdenyut di bawah tekanan kolonialisme, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak akan melintasi dua dunia, dunia senyapnya intelijen dan gemerlapnya seni. Ia diberi nama Sophia, dan seperti banyak anak pribumi kala itu, ia lahir bukan di dunia yang menjanjikan apapun bagi perempuan selain batas dan diam. Indonesia belum merdeka, nama Indonesia pun masih disematkan dengan penuh harapan dan risiko. Yang ada hanyalah Hindia Belanda, di mana rakyatnya, terutama mereka yang bukan keturunan Eropa, hidup dalam pengawasan, dalam kesenjangan sosial yang menyesakan, dalam aturan yang menjadikan inlander sebagai warga kelas 2. Dan dalam masyarakat itu, seorang anak perempuan lebih-lebih tidak dianggap memiliki masa depan selain menjadi istri, ibu, dan pengikut yang baik. Namun Sophia kecil tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak menyerah pada ketakutan. Ia dibesarkan dalam suasana yang terbuka terhadap pendidikan dan kesadaran politik, sekalipun terbatas oleh zaman. Ia menyerap sejak awal bahwa dunia ini bukan panggung yang adil bagi seorang anak seperti dirinya. Maka dari itulah, barangkali, keberaniannya tumbuh bukan karena diajarkan, melainkan karena didesak oleh keadaan. Lingkungan tempat Sophia tumbuh tidaklah netral. Tahun 1930-an adalah masa ketika suara-suara perlawanan mulai bergema dari sudut-sudut kota dan desa. Dari Serikat Islam, Budi Utomo, hingga kelompok-kelompok bawah tanah yang mulai menyusun peta kemerdekaan. Bandung bukan sekedar kota, ia adalah laboratorium ide. Kota ini adalah tempat di mana radio gelap beroperasi, pamflet-pamflet rahasia disebarkan, dan para pemuda diam-diam bersumpah akan merdeka atau mati. Disinilah Sophia dibentuk, bukan oleh doktrin militer, bukan pula oleh kelas akting, tapi oleh kondisi sosial yang mendidik setiap anak bangsa untuk memahami bahwa diam bukan lagi pilihan. Kemiskinan sistematik, ketidakadilan rasial, dan dominasi penjajah menjadi latar hidup yang tidak mungkin dihindari. Sophia menyaksikan bahwa bangsanya diperlakukan sebagai asing di tanah sendiri. Ia menyaksikan bagaimana perempuan hanya diberi tempat dalam bisikan, bukan dalam keputusan, tetapi alih-alih tenggelam dalam nasib, ia memilih arah lain, yaitu bergerak. Ketika Jepang datang dan Belanda tumbang, banyak yang gamang, tetapi Sophia tidak. Ia mengambil kesempatan dalam kekacauan itu untuk bergabung dengan jaringan perlawanan, menyusup sebagai mata-mata, bahkan menyamar demi menyelamatkan informasi. Pada usia muda, ia telah melampaui peran-peran yang ditetapkan bagi seorang perempuan kala itu. Sophia bukan sekedar anak dari keluarga biasa, ia adalah anak zaman. Dan zaman yang membentuknya bukan zaman tenang, melainkan zaman api. Maka tak heran jika kemudian ia menjadi nyala itu sendiri, baik di medan tugas maupun di balik kamera. Memasuki usia remaja di tahun 1930-an, Sophia hidup dalam masa yang bergolak. Jepang perlahan memperluas pengaruhnya di Asia, sementara Belanda mulai melemah. Sophia melihat bagaimana propaganda dan pemberontakan kecil mulai menggema. Saat Jepang resmi menduduki Indonesia pada tahun 1942, masyarakat Indonesia hidup dalam rezim militer yang keras,
dan penuh ketidakpastian. Namun justru dalam masa inilah jaringan-jaringan perlawanan bawah tanah mulai terbentuk. Sofia yang saat itu berusia 18 tahun mulai menunjukkan ketertarikan pada dinamika perjuangan, bukan dari garis depan, tetapi dari balik layar yang gelap dan berbahaya, yaitu dunia intelijen. Tahun 1945 adalah tahun yang mengubah segalanya. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah dan Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun kemerdekaan itu belum final. Belanda datang kembali melalui NICA atau Netherlands Indies Civil Administration, mencoba merebut kekuasaan negara Indonesia. Situasi genting ini membuka jalan bagi Sofia untuk bergabung secara aktif dalam perjuangan. Ia masuk ke dalam jaringan intelijen militer Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Zulkifli Lubis, tokoh penting yang mendirikan Badan Istimewa cikal bakal Badan Intelijen Nasional atau BIN. Antara tahun 1945 hingga 1949, Sofia bertugas sebagai Field Preparation Officer. Ia menyusup ke daerah-daerah kekuasaan Belanda, menyamar sebagai pedagang, pelayan atau ibu rumah tangga biasa. Di balik senyumnya tersimpan kode, data, dan informasi penting mengenai pergerakan musuh. Pekerjaan ini bukan hanya berisiko tinggi, tapi juga sangat melelahkan secara emosional. Ia seringkali harus menyembunyikan identitasnya, bahkan dari masyarakat sekitar agar tidak dicurigai. Namun masa paling kelam datang pada tahun 1947. Saat itu suaminya, Kapten Edi Endang, yang juga merupakan perwira militer sekaligus pejuang propaganda, gugur dalam tugas daerah di Garut. Saat itu Sofia sedang mengandung anak kedua mereka. Dalam kondisi hamil dan berduka, ia tetap menjalankan tugas intelijen. Ia membuka warung kecil di pinggir jalan sebagai kedok operasi, sebuah strategi hidup untuk menghindari kecurigaan dan tetap bisa memantau pergerakan pasukan NICA. Dari masa inilah ia mendapat kenaikan pangkat menjadi sersan mayor, bukan karena administratif semata, tetapi karena integritas dan keberaniannya yang teruji di lapangan. Pada tahun 1949, ketika Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia melalui konferensi meja bundar, Sofia resmi berhenti dari dunia militer aktif. Namun ia tidak pernah benar-benar meninggalkan semangat juang. Ia hanya mengganti bentuknya. Pasca kemerdekaan, Sofia memulai kembali hidupnya sebagai janda beranak dua. Namun ia tidak memilih jalan sunyi atau sekedar menjadi simbol perjuangan yang dikenang tanpa peran. Ia melangkah masuk ke dalam dunia perfilman yang saat itu masih dalam tahap awal. Pada tahun 1948, ia membintangi film pertamanya, Air Mata Mengalir di Citarum, sebuah film yang banyak dibicarakan karena tema kemanusiaannya yang kuat. Sejak saat itu, wajah dan namanya mulai dikenal di dunia hiburan nasional. Namun Sofia tidak hanya puas menjadi pemeran, ia ingin menciptakan, menyutradarai, dan memimpin. Maka pada tahun 1960 ia merilis film Badai Selatan, dan luar biasanya film ini berhasil menembus Festival Film Berlin, menjadi salah satu film Indonesia yang pertama diputar di panggung internasional. Saat dunia masih ragu melihat perempuan sebagai pemimpin produksi film, Sofia membuktikan bahwa ia bukan hanya bisa, tetapi layak menjadi yang terbaik. Dedikasinya pada perfilman membuatnya dipercaya untuk memimpin PARFI atau Persatuan Artis Film Indonesia sebagai ketua umum sejak tahun 1956 hingga 1974. Di tengah kondisi politik yang tidak stabil, dari pergolakan Orde Lama, transisi ke Orde Baru hingga penyensoran ketat, Sofia menjadi penjaga ruang kreatif yang terus memperjuangkan martabat seniman Indonesia. Sofia meninggal dunia pada 23 Juli 1986 karena pendarahan otak. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sebuah penghormatan militer terakhir yang mengakui bahwa perjuangannya tidak hanya dalam bentuk hiburan, tetapi sebagai bagian dari fondasi bangsa ini. Sofia tidak hanya menyelinap di antara barikade musuh, ia menyelinap ke dalam sejarah kita, pelan tapi pasti. Namanya mungkin tak sering disebut dalam buku sejarah, tetapi ia hidup dalam cerita-cerita yang belum ditulis, dalam keberanian yang belum diakui, dan dalam karya-karya yang terus abadi.